Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan mencoba UI library lagi. Ya, dan yang ini juga sama, masih berbasis Tailwind, tapi ini sedikit berbeda dengan Daisy UI. Kalau Daisy UI kemarin itu sudah seperti komponen base ya, dan seolah-olah kita ngoding rasa bootstrap gitu. Nah kalau ini enggak, dia masih codingannya berbentuk Tailwind, tapi dia sudah sediakan untuk beberapa komponen yang bisa kita langsung gunakan. Nah, namanya adalah Flowbyte. Kita akan coba untuk menggunakan ini ya, dan ini juga sama ya, seperti Daisy UI. Dia sudah bisa digunakan untuk berbagai macam framework ya. Bisa untuk React, Next.js ya, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat scroll di bawah juga ini banyak banget ya komponen-komponen yang bisa kita manfaatkan. Nah, kita akan coba ya untuk melakukan setup. Mungkin saya akan contohkan untuk menggunakan si Flowbyte sendiri. Ini kita akan coba kalau pakai CDN dan juga kalau kita setup menggunakan Tailwind dengan Next.js mungkin ya. Nah, kalau menggunakan CDN ini gampang banget ya tentunya. Kita tinggal panggil aja ini Flowbyte min.css dan juga Flowbyte min.js ya. Nah, kita akan coba di dalam Visual Studio Code. Kita akan gunakan untuk yang CDN terlebih dahulu ya. Kalau untuk pakai CDN ya gampang aja ya, tinggal bikin file index.html, lalu kita buat struktur HTML seperti biasa. Lalu setelah itu kita akan coba untuk install Tailwind-nya ya. Nah, Tailwind-nya juga kita akan gunakan yang CDN. Jadi ini tinggal masuk ke dokumentasi Tailwind, terus tambahin ini nih, script-nya ya. Jadi ini script-nya kita tambahkan di tag head. Kita coba copy, paste ke sini, lalu kita akan coba cek Flowbyte-nya. Nah, sekarang tinggal include-kan ini ya, CDN untuk Flowbyte-nya. Ini di head untuk yang CSS dan untuk JS-nya ini di body ya. Di paling terakhir katanya. Nah, jadi kalau punya struktur HTML mungkin di sini baru masukin si script-nya nanti ya. Ini saya tambahin misal div coba h1 hello misalnya. Kasih class name dulu. Text 3XL blue 500. Ini untuk ngecek Tailwind-nya sudah berjalan atau belum. Tinggal klik kanan open with live server. Kalau sudah menginstal sebuah extension ya, namanya adalah live server. Nah ini, jadi install ini nanti akan langsung bisa klik kanan open with live server. Tinggal buka di localhost 5500. Nah, sudah ada ya, dia berwarna biru untuk teksnya. Sekarang berarti ini sudah siap untuk Tailwind-nya. Sekarang kita coba kalau si Flowbyte-nya sendiri. Misal saya mau bikin akordeon. Nah, ini sudah ada ya, contohnya juga sudah diperlihatkan, bahkan dia juga harusnya sudah responsif. Nah, kalau di mobile seperti ini, di desktop seperti ini. Kita coba ya, ini saya copy, lalu saya coba ke sini ya. Kita bikin misal di sini ya, section. Ini coba-coba aja dulu, lalu paste ke sini. Oke, kita coba cek. Nah, sudah ada ya. Oke, ini dia sudah ada untuk si bagian dari akordionnya ya. Nah, ini kalau mau dibatasin mungkin bisa ya, sectionnya kita berikan class container. Oke, kita bikin ke tengah mx auto. Tuh ya, kita sudah berhasil menambahkan untuk bagian akordionnya ya. Nah, terus kita cek lagi nih, ada apa lagi? Ada alert. Nah, ini alert ya. Biasanya ada di bagian atas, ada ikonnya juga tuh, yang ada ikonnya ini bisa langsung di copy paste juga. Dan mungkin ini sebenarnya nggak butuh semuanya ya, tapi hanya satu bagian saja. Misalnya ini kan info, SVG, dan ini mungkin ya. Nah, segini ini berarti bagian yang atas nih, info alert. Kita coba kalau di sini, di bawahnya ya.
Nah, sudah ada ya info alert. Kalau kita lihat di sini untuk warnanya, nah ini ada untuk dark ya, makanya dia langsung dark dan biasanya mengikuti untuk sistem ya kalau pakai CDN. Coba kalau saya hilangkan darknya, misalnya kita nggak butuh kelas yang ada dan kita pengen custom, ini lebih gampang lagi ya dibandingkan dengan Daisy UI. Karena kita tinggal hapus aja kelas yang sudah tidak kita gunakan. Nah, kemudian kita cek lagi nih, ini ada alert, ada avatar ya. Yang lainnya, nah ada avatar. Atau gimana kalau kita coba untuk install juga menggunakan Next.js ya. Kalau menggunakan Next.js, mungkin ini kita buka terminal, lalu kita npx create next app at latest. Lalu ini seperti biasa, oke, proses, nama project my app, pakai TypeScript, yes, ESLint, yes, Tailwind CSS, yes, src, oke, app router, no, custom alias, no, ya. Ini tinggal tunggu sampai instalasinya selesai. Sambil nunggu kita coba cek nih integration guide-nya Next.js. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada ya. Sudah ada templates katanya. Tapi kalau mau manual seperti barusan saya, nah ini bisa ya. Oke, berikutnya kalau sudah terinstall tinggal change directory ke my app, lalu saya akan coba install auto prefixer. Sorry, ini harusnya npm i-d ya. -d besar. Ini untuk dev dependencies. Lalu setelah itu kita lihat lagi di sini. Nah, ini configure katanya. Oke, harusnya sih sudah ya. Di Tailwind sudah ada. Pages, komponen, app ya. Lalu kita lihat lagi Tailwind init nggak perlu, ini juga nggak perlu. Nah, ini install Flowbyte React. Nah, ternyata kalau di React itu sudah berbentuk komponen ya. Dan harusnya ini juga lebih gampang ya cara pakainya. Kita coba Flowbyte React diinstal. Kita coba pakai sekarang. Kalau pakai yang navbar. Ini kita coba kopikan navbarnya. Kita masuk ke index. Ini local font, oke biarkan saja. Main, footer, hapus aja lah. Ini juga sama, grid dan lain-lain mungkin saya nggak butuh. Hapus. Terus kita masukin ke sini. Navbar import dari Flowbyte React. Ini image biarin aja ya. Oh, ini ada error, image nggak kepake katanya, hapus aja. Oke, kemudian di app.sx aman. Oke, kita coba ya. npm run dev. Nah, ini enak ya, karena dia sudah berbentuk komponen seperti ini. Jadi kita bisa langsung pakai kalau di React. Kalaupun nggak mau pakai React, kayak tadi ya, tinggal panggil kelas Tailwind-nya saja. Kalau kita cek ya di dokumentasinya, ini ada. Coba kalau untuk button. Nah, ini button juga macam-macam ya. Oke, nah cuman ini kayaknya masih ada yang salah nih. Kenapa dia tidak mau bentuknya seperti yang ada di dokumentasi ya, navbar. Coba kalau pakai navbar. Nah, cuman ini masih berantakan ya. Kita cek lagi, sepertinya ada yang salah. Di sini tailwind config.ts, kalau coba saya panggil Flowbyte, pakai require. Flowbyte. / plugin. Apakah tadi ada yang tertinggal? Kita cek dulu ya. Di Next.js integration.
Oke, ini nih ya. Di Tailwind config-nya ternyata ada ini harusnya. Ada content dan plugin. Flowbyte.plugin, flowbyte.content. Oke ya. Berarti bukan dari sini require-nya. Flowbyte ini mungkin perlu diimport. Berarti kita import Flowbyte from Flowbyte dash react slash tailwind. Nah, kayak gini ya. Di sini Flowbyte dot plugin. Dan satu lagi Flowbyte dot content. Kita coba. Nah, sudah ada ya. Ini bisa langsung dipakai. Ini dark kenapa? Karena ini ya. Di global CSS dihapus saja rootnya. Nah, ya. Sudah sesuai. Coba saya mau ngetes. Ini mungkin terlalu besar, saya kecilin. Oke, saya mau ngetes kalau di inspect. Nah, ya. Dia sudah responsif. Tuh, ya. Tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Misal kalau mau ke Flowbyte-nya lagi. Ya, kita cari ya untuk yang navbar. Ini sudah. Ada apa lagi? Kita lihat ada galeri. Galeri seperti apa? Oke, nah ini sudah ada galeri ya. Nah, ini cuman adanya untuk HTML-nya ya. Nggak ada untuk dokumentasi menggunakan React. Nah, kalau pakai React berarti kita harus cek. Harusnya ada dokumentasi lain ya. Coba Flowbyte React. Oke, ada website lain namanya flowbytereact.com. Coba documentation. Nah ini baru ya. Ada button. Breadcrumb. Yang tadi misalnya galeri. Adakah? Oh, tapi nggak sekomplit yang biasa ya. Nah, kalau yang biasa, Flowbyte-nya yang langsung menggunakan Tailwind, itu banyak ya. Nah, kalau saya coba combine sekarang, antara yang biasa dengan yang React, apakah bisa? Kita coba ya. Banner ya. Kalau ditutup, dia ketutup ya. Kita coba kopikan yang ini. Kalau saya render ke sini. Jadi digabung. Apakah jalan? Ini kelasnya di rename aja ya. Jadi class name. Coba kita cek satu-satu. Ini tab index. Harusnya tab index seperti ini. String is not assignable to type number. Oke, berarti ini harusnya seperti ini. Ini class name. Ini di Ctrl D aja atau Command D. Kelasnya. Ah, ini cuman harus hati-hati karena ada class name juga ternyata. Oke, kita sedikit-sedikit ya. Cek satu persatu, masih ada. Nah, class name. Oke, sudah tidak ada error. Kalau dicek, localhost 3000, oke, bisa ya. Ternyata bisa dikombinasikan. Gitu ya. Cuman ini nggak jalan ya untuk si functionnya. Ini harus dipanggil dari si min.js punyanya si Flowbyte-nya. Nah, itu jadi problemnya di situ. Kalaupun mau pakai yang React, yaitu belum sekomplit Flowbyte yang biasa ya. Nah, kita coba lanjut pakai yang React. Misal ada apa lagi? Ada carousel. Nah, carousel sama lah ya. Ini bisa di copy. Coba copy yang ini. Ini navbar sudah ada. Kita berikan di sini. Carouselnya diimport dari Flowbyte React.
Nah, sudah ada. Nah, tuh, kita sudah bisa bikin carousel juga, tinggal ganti-ganti aja image-nya dan harusnya di sini juga ada dokumentasi lengkapnya ya. Kalau pakai interval, gimana cara pakainya. Nah, ini ada set slide intervalnya, lalu custom control ya, bisa juga tinggal render aja mau apa, mungkin harusnya bisa komponen atau icon juga. Lalu ini indikator, kalau mau dihilangkan bisa. Pause on hover, ini mungkin pada saat auto scroll, kalau di hover dia nge-pause, slider ya, dan lain-lain ya. Ini banyak banget untuk si customisasinya. Nah, kalau kita lihat selain itu ada table juga, ada tabs ya. Ini juga bagus tabsnya ya bentuknya. Dan tinggal panggil aja propsnya ya kalau kita mau ubah-ubah. Lalu ada apa lagi? Kita lihat lagi. Ada modal. Nah, modalnya juga sudah oke ya. Backdrop dismissible. Oke, bisa diklik backdropnya. Pop up modal. Modal with form juga sudah ada. Ini initial focus. Sizing option. Ya, dan lain sebagainya. Lalu date picker ini juga. Nah, ini juga bagus ya. Sudah ada date picker di custom sama dia. Clipboard, ini copy to clipboard juga ada. Cardnya kalau kita lihat juga sudah komplit ya. Ada yang gambar. Nah, seperti ini. Ada yang cardnya bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk add to cart juga sudah ada. Ini untuk pricing juga ya bisa kita pakai. Button group, ini yang button, lalu breadcrumb. Ini banner yang tadi, badge, avatar, alert ya. Dan dia bisa di custom ya harusnya. Untuk nge-customnya ya, mungkin tinggal berikan class name coba. Kalau di sini ada class name enggak? Nah, ini ada ya. Ada class name W36 misal. Kita cek. Oh, jadi dia sudah bisa dikombinasikan dengan Tailwind ya. Kalau kita mau W36 atau W misalnya 96. Oh ya. Dia akan menyesuaikan dengan class name yang kita panggil ya. Kita lihat lagi ada apa lagi. Drawer ini sidebar ya. Nah, sudah oke juga ini. Drop down. Oke. Footer juga sudah ada untuk footer. Forms. Nah, ini forms juga sudah lengkap harusnya. Keyboard ini kalau mau pakai indikator keyboard seperti ini misalnya. List group. Oke, yang seperti ini. Ini mega menu. Oke, ini ya. Nah, ada untuk company, kalau di drop down kan ya. Modal, yang tadi ya, pagination juga sudah ada. Nah, ada juga yang seperti ini ya. Pop over, progress bar, rating juga sudah ada. Ini sidebar. Ini spinner untuk loading. Timeline juga kalau mau bikin lini masa ya. Seperti ini. Toast juga sudah ada. Ini bisa langsung di close ya. Nah, ini toast. Dan untuk formnya sendiri ini macam-macam ya, ada floating label tuh ya, ini yang ala-ala Google nih. Untuk floating label seperti ini ya, bisa dipakai juga. Dan tipografi sendiri ini juga bisa kita atur-atur ya. Ada list juga.
dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman juga silakan kalau mau ngulik-ngulik ya mengenai Flowbyte ini juga sama ya, gratis bisa kita pakai. Untuk React sendiri ini enak, sudah ada yang bisa kita install untuk library-nya yaitu Flowbyte React, atau mau pakai khusus untuk HTML saja juga sudah bisa ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk review dari si Flowbyte sendiri. Kalau teman-teman punya rekomendasi yang lain ya, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin akan kita bahas di video-video berikutnya ya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.